Pada pertemuan kali ini untuk manajemen portofolio dan investasi kita akan bicara mengenai reksadana. Di mana reksadana ini ada sejarahnya ya, tapi tidak akan saya bahas, silahkan bisa dibaca sendiri. Reksadana menurut Undang-Undang Nomor 8 itu bisa didefinisikan sebagai wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam berbagai macam portofolio oleh manajer investasi. Jadi reksadana ini kalau secara sederhana ya adalah salah satu metode investasi di mana si investor di sini ya pemodalnya itu tidak perlu mengelola sendiri. Di mana nanti di sini mereka akan punya seorang manajer investasi yang memang bertugas untuk mengurus segalanya. Untuk tempat pembeliannya sendiri, untuk reksadana di sini kita sebagai investor itu nanti biasanya bisa beli lebih dulu, kita akan harus mendatangi berbagai macam agen penjualnya, bisa perusahaan sekuritas, bisa bank, ataupun perusahaan sekuritas, ataupun mungkin dan lain-lainnya lagi. Lalu setelah itu, setelah kita berkonsultasi dengan agen penjual ini, berikutnya nanti agen penjual ini akan merefer kita atau mereferensikan kita pada seorang manajer investasi yang nantinya bertugas untuk mengurus segala macam keperluan dan juga persyaratan serta detail yang kita perlukan sebagai seorang investor untuk membeli atau katakanlah berinvestasi di reksadana. Ini alurnya ya. Kita sebagai investor itu cuma cukup nyetor uang tunai atau modalnya kita kepada manajer investasi, dimana nanti si manajer investasi ini nanti yang akan mengelola mulai dari memecah modal yang kita punya ke pasar modal ke dalam berbagai macam produk, mulai dari mungkin saham atau efek utang, obligasi dan lain sebagainya, sampai mengurus administrasi serta penyelesaiannya di bank kustodian atau katakanlah bank untuk pengelolanya. Di mana nanti bank kustodian ini tidak boleh berafiliasi langsung atau katakanlah punya hubungan erat dengan si manajer investasi ya. Jadi mereka di sini berdiri sendiri-sendiri. Di mana si manajer investasi inilah nanti yang akan mengurus segala macam sesuatunya melalui bank. Dan nanti apabila ada untung, lalu nanti apabila ternyata ada keuntungan atau laba-laba yang kita peroleh, nanti dari banknya akan menyetorkan biasanya ke rekening kita secara langsung. Manajer investasi, ini pengertiannya pihak yang kegiatan usahanya untuk mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau portofolio investasi untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank. Peran utamanya ini adalah untuk mengelola dana nasabah atas dana kegiatan pengelolaan dana. Dan nanti manajer investasi ini tentunya akan dapat fee ya. Ini ada kewajiban serta tanggung jawab, silakan bisa dibaca sendiri. Berikutnya kelebihannya. Yang biasanya paling mudah, yang paling banyak kenapa reksadana ini banyak diminati dalam pertama ini, dikelola oleh seorang manajer investasi yang profesional. Dimana di sini si manajer investasi ini akan melakukan segalanya, mulai dari menghitung keuntungannya, kira-kira ruginya berapa, lalu apabila kita punya modal sekian sebagai investasikan kemana, nanti semuanya pasti diurus. Resikonya rendah karena terdiversifikasi, dimana di sini apabila kita punya modal ya, sebaiknya jangan cuma menginvestasikan pada katakanlah satu jenis investasi saja. Ada baiknya kita diversifikasi atau kita pecah-pecah. Sehingga kalau ada kerugian, bisa satu rugi, kita masih punya untung dari yang lainnya. Tapi kalau misalnya kita cuma investasi ke satu jenis investasi saja, begitu rugi modal kita hilang semuanya. Lalu yang ketiga, cocok untuk pemula, dimana di sini kita yang tidak tahu apa-apa, yang belum menguasai teknik-teknik portofolio. Lalu cocok untuk investor dengan kemampuan investasi yang tidak terlalu besar. Secara relatif, soal biaya ini relatif rendah ya. Kekurangannya, imbal hasil tidak dijamin, dan sebagian besar produk reksadana tidak dirancang sebagai investasi jangka pendek. Lalu ada juga resiko-resiko pasar modal lainnya. Jika ada keuntungannya, bisa nanti diperoleh dari capital gain, ataupun nanti untuk yang diinvestasikan ke pasar uang nanti biasanya kan ada setiap hari untuk keuntungannya. Lalu kalau untuk selain pasar uang, nanti di sini bisa nanti dikembalikan keuntungan dalam bentuk uang tunai atau nanti diinvestasikan kembali.
Resiko reksadananya ini sih seperti biasa ya, umum, seperti resiko investasi yang pada umumnya yang lainnya. Ini ada strategi. Nah, berikutnya ada jenis-jenisnya. Reksadana ada yang pertama, reksadana di pasar uang. Ini biasanya reksadana pasar uang ini adalah reksadana yang di sini reksadananya adalah nanti kita investasikannya di sini adalah ke seperti pasar uang, itu berarti di sini biasanya penjual belian surat utang ya, dimana yang jatuh temponya ini jangka waktunya rendah. Yang kedua di sini ada reksadana pendapatan tetap, reksadana yang melakukan investasi kurang-kurangnya 80% dari aktivitasnya dalam bentuk efek berupa surat utang, dimana di sini reksadana yang berupa pendapatan tetap ini ya, ini nih biasanya adalah salah satu jenis reksadana yang harganya stabil untuk seluruh di siklus ekonomi. Di sini nanti ada efek besar, ini biasanya baru terjadi apabila ada resesi besar, yang dimana di sini apabila terjadi resesi besar ini berpengaruh pada nilai mata uang kita secara keseluruhan, nah itu nanti biasanya baru ada perubahan. Lalu yang ketiga ada reksadana saham, dimana di sini reksadana yang sekurang-kurangnya 80% dari investasinya ini adalah bentuknya aktiva dalam bentuk efek atau saham. Lalu ada juga yang terakhir yang campuran. Di sini kenapa ada kata sekurang-kurangnya? Karena reksadana ini kan nanti sifatnya campur-campur gampangnya ya. Di sini nanti walaupun campur-campur, kalau nanti didominasi oleh reksadananya adalah bentuknya di sini surat hutang, berarti nanti di sini disebutnya adalah pendapatan tetap. Tapi kalau nanti didominasinya oleh saham, berarti disebutnya adalah reksadana saham. Kalau nanti imbang investasinya, ini disebutnya campuran. Tapi kalau nanti murni cuma diinvestasikan di pasar uang atau di surat hutangnya jangka waktunya pendek, berarti disebutnya adalah reksadana pasar uang. Yang bisa dilihat di sini di tabel ini untuk resikonya serta jangka waktunya. Di detailnya ya. Nah, jenis reksadana selain tadi bisa dilihat dari sesi produknya, di sini juga bisa dilihat dari katakanlah bentuk hukum, sifat transaksi maupun portofolionya. Dimana di sini kalau dari segi bentuk hukumnya bisa berbentuk perseroan ataupun berbentuk kontrak investasi kolektif. Kalau dari sifat transaksinya bisa ada yang tertutup, ada yang terbuka. Atau nanti juga bisa dilihat dari portofolio. Yang pertama dari yang bentuk perseroan, ini biasa bentuknya adalah seperti suatu perusahaan penerbit reksadana khusus ya, di mana tugas utamanya atau kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan juga menjual saham. Di mana di sini dari dana penjualan saham tersebut nanti akan investasikan berbagai jenis efek. Lalu ada juga yang bentuknya ada investasi kontrak investasi kolektif atau KIK. Ini biasanya adalah instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan terhadap investor. Lalu nanti uang dari hasil investasi yang tersebut bisa diinvestasikan ke berbagai macam investasi lainnya. Ini itu kontraknya biasanya. Dan juga reksadana terbuka. Di sini reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Saham reksadana ini biasanya nggak perlu dicatatkan di bursa efek, tapi biasanya bisa kita cari atau katakanlah kalau kalian misalnya mau mencari informasinya bisa di website OJK ya. Ada juga reksadana tertutup, di mana reksadana ini nggak boleh diperjualbelikan sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Dan kalau yang jenis ini nanti bisa dilihat di bursa efek. Ada dokumen pendaftarannya, ada prospektus, masih ada prospektus ya semuanya. Prospektus itu katakanlah saya sebutnya sih sebenarnya kayak iklannya ya. Apa saja yang harus cantumkan informasinya agar reksadananya tersebut bisa menarik perhatian investor gitu ya. Itu prospektus.
Lalu ini ada jenis karirnya di industri aset manajemen. Dan juga ini berikutnya di belakang ada contoh-contoh soal yang nanti bisa dilihat sendiri. Silahkan dibaca sendiri untuk contoh-contoh soalnya ya, ada banyak. Dan nanti silakan PowerPoint-nya ini bisa kalian baca lebih teliti lagi sendiri. Barangkali ada pertanyaan, nanti silakan bisa didiskusikan bersama. Untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas, jadi silakan dipelajari dengan baik. Bila ada pertanyaan, nanti silakan ditanyakan. Terima kasih.